4 uskup dan perwakilan Imam Projo 37 keuskupan seluruh Indonesia mengikuti Musyawarah Nasional Unio ke-14 yang dilaksanakan di wilayah Keuskupan Agung ND, Kevikepan Bajawa. Siaran berita media Warisan Budaya Nusantara, WBN, Cabang Redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4 uskup dan perwakilan Imam Projo 37 keuskupan seluruh Indonesia mengikuti Musyawarah Nasional Unio ke-14 yang dilaksanakan di wilayah Keuskupan Agung ND, Kevikepan Bajawa. Puluhan perwakilan Imam Projo dari 37 keuskupan seluruh Indonesia injejakan kaki di Lembah Kematabor Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, mengikuti Musyawarah Nasional atau Munas Unio ke-14. Unio adalah paguyuban imam diosesan atau imam praja dalam gereja Katolik. Unio untuk tingkat keuskupan dan Unio Indonesia atau Unindo untuk tingkat nasional. Berkantor pusat di Jalan Kramat 7 nomor 10 Jakarta Pusat. Munas Unio merupakan pertemuan 3 tahunan para imam diosesan 37 keuskupan di Indonesia. Munas Unio 14 mengangkat tema berpastoral di tengah arus migrasi. Munas berlangsung selama 5 hari. Mulai tanggal 25 September sampai tanggal 29 September tahun 2023, berpusat di Rumah Retret Kematabor Mataloko dan Aula MBC Bajawa, Kabupaten Ngada. Rilis Sekretariat Panitia Kevikepan Bajawa. Ketua Unio Keuskupan Agung ND, Romo Silverius Betu menjelaskan, Musyawarah Nasional 14 melibatkan para imam projo perwakilan 37 keuskupan di Indonesia, pengurus nasional, para uskup dan 96 peserta. Sedikitnya 4 uskup hadir yakni Tuan Rumah Uskup Agung ND, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota, berikutnya Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus. Uskup Bogor Monsinyur Paskalis Bruno Syukur dan Uskup Sorong Manokwari Monsinyur Hilarion Datus Lega. Berikut liputan lengkap Pers Warisan Budaya Nusantara, pembukaan Munas Unio ke-14.
calon imam. Selamat datang kami ucapkan buatmu para gembala gereja dari masing-masing keuskupan, para imam dioksisan dari masing-masing paroki, dan dari berbagai media karya pastoral di seluruh wilayah Nusantara. Umat paroki Roh Kudus Matuloko, Kevikepan Bajawa, Keuskupan Agung Ende, yang sedang dan Uni Indonesia yang menyedia kita pakai di dalam paksa. Sekali lagi yang mendampingi Bapak Supriyanto ada Bapak Busuk, para pengurus Sumiko,
Tempat bersejarah ini akan menjadi saksi kebersamaan dan persaudaraan kita dalam diskusi pendalaman dan perumusan misi pastoral yang aktual saat ini bagi para imam diosesan seluruh Indonesia, yakni berpastoral di tengah arus migrasi. Kita bergerak dari keuskupan kita masing-masing sebagai para migran dan telah tiba di tempat tujuan di Mataloka ini. Dan setelah belajar bersama di sini, kita akan kembali ke medan pastoral keuskupan kita masing-masing dan berjuang bersama pemerintah, berjuang bersama seluruh masyarakat, berjuang bersama orang-orang peduli untuk migrasi yang aman, prosedural, dan bermartabat. Sebagai tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih kepada para bapak uskup yang telah hadir bersama para imamnya dalam munas ini. Terima kasih kepada para pengurus Unio Indonesia dan Unio Keuskupan se-Indonesia yang telah mempercayakan Unio Keuskupan Agung Ende menjadi tuan rumah dalam musyawarah nasional yang ke-14 ini. Terima kasih untuk pemerintah, mulai dari pusat sampai ke tingkat desa, untuk semua bentuk dukungan, kolaborasi, dan kemitraan. Secara khusus, pemerintah Provinsi NTT dan Pemda Ngada untuk berbagai bantuan, baik dana maupun tenaga, demi kelancaran dan kesuksesan musyawarah nasional. Visensio Sensi Kota-Kota, Bapak Uskup Keuskupan Agung Ende sekaligus pembina pengurus Unio Indonesia. Kita bersyukur bahwa dalam kondisi sakitnya Bapak Uskup Sensi memaksakan diri untuk bersama-sama dengan kita membuka munas pada petang ini. Menjadi gambaran yang sangat jelas bahwa Bapak Uskup sungguh mencintai kita, para imam-imam diosesan, umat, dan juga imam-imam lainnya yang sungguh-sungguh selalu ada dalam hatinya. Maka mari kita selalu berdoa dan menyebut nama beliau dalam doa-doa kita supaya beliau segera bisa sembuh, mengalami kesehatan dan kesegaran lagi, dan akhirnya bisa bersama-sama dengan kita secara lebih penuh. Yang mulia Monsinyur Agustinus Agus, berdiri Bapak Uskup. Bapak Uskup Keuskupan Agung Pontianak dan juga Bapak Uskup Pembina Pengurus Unio Indonesia. Ada 3 Bapak Uskup Pembina kami. Yang satu Bapak Uskup Blasius Pujo Raharjo, Bapak Uskup Emeritus Keuskupan Ketapang, dan beliau sudah cukup tua sehingga tidak memungkinkan untuk datang di tempat ini. Yang mulia Monsinyur Hilarion Datus Lega, dari Keuskupan Manokwari Sorong yang jauh-jauh datang ke Mataloka ini untuk mengalami kegembiraan dan kebersamaan dengan kita. Yang mulia Monsinyur Pascalis Purno Syukur,
pengorbanan datang ke Matalopo ini untuk bersama-sama dengan kita, meskipun karena kesibukan dan lain hal para Bapak Uskup tidak bisa menemani kita secara penuh. Yang saya hormati Bapak Bupati Ngada, para ketua-ketua Unio Keuskupan, pada sore ini kita pantas bersyukur karena Tuhan sudah menghantar kita satu persatu sampai di tempat ini. Ada yang kemarin sudah nyampe, ada yang tadi pagi jam 2 baru terbang, ada yang tadi setengah 4 baru sampai. Itu bentuk perlindungan Tuhan yang sudah merawat dan menjaga kita dari tempat kita masing-masing untuk hadir di tengah-tengah Munas Unio yang ke-14 yang mengambil tema berpastoral di tengah arus migrasi. Paling tidak, tema yang kita ambil itu memiliki dua latar belakang. Yang pertama, migrasi itu sudah menjadi persoalan di mana-mana. Bahkan hampir di setiap keuskupan, migrasi atau persoalan migrasi itu selalu ada. Yang kedua, tempat di Matalopo atau di Keuskupan Agung Ende ini dipilih dengan tema tersebut karena sudah sejak lama juga Keuskupan Agung Ende mencoba untuk menangani masalah migrasi ini dengan pastoral-pastoral tertentu. Dari situlah kita ingin belajar bersama bagaimana menghadapi masalah migrasi ini secara bermartabat dengan tetap mengedepankan hak hidup dan martabat manusia. Munas Unio sebelumnya secara offline itu tahun 2017 di Keuskupan Agung Palembang. Kemudian Munas yang ke-13 seharusnya juga di Ende tahun 2020, tetapi karena terbentur oleh pandemi COVID, maka Munas ke-13 dilangsungkan tahun 2021 secara online dengan mengambil tema cara berpastoral baru di tengah pandemi COVID. Setelah 6 tahun, akhirnya kita kembali bisa bertemu tatap muka untuk bermusyawarah bersama-sama di tempat ini. Dalam bingkai tema itu pula, maka dalam 2-3 hari ke depan kita juga akan memberikan laporan tanggung-jawaban pengurus Unio Indonesia yang sudah berupaya untuk melayani selama 2 periode 2017-2020, 2020-2023, dan juga akan adanya pemilihan Ketua Unio Indonesia yang baru. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama pengurus Unio Indonesia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Unio Keuskupan Agung Ende yang telah berjerih payah mempersiapkan dan kemudian pada sore ini melaksanakan sampai nanti tanggal 29 Munas kita. Terima kasih kepada para panitia yang telah membantu teman-teman Unio Keuskupan Agung Ende. Juga terima kasih kepada teman-teman Unio Keuskupan dari berbagai macam keuskupan atau yang mewakili, yang telah mengorbankan waktu, biaya, tenaga untuk sampai di tempat ini guna bertemu, belajar bersama, dan membangun persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita nikmati Munas kita dengan penuh sukacita, dengan kehangatan. Meskipun di sini dingin, mari kita cari kehangatan bersama-sama. Kita ingin dari tempat ini pula ada semangat baru yang dapat kita lakukan, yang dapat kita perjuangkan, lebih-lebih untuk sahabat-sahabat kita yang menjadi korban migrasi yang tidak sehat apapun bentuknya,
entah human trafficking, entah penjualan organ dan sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih semuanya, dan mari kita terus dengan penuh sukacita memulai dan menikmati proses dan dinamika Munas kita. Sekian, terima kasih. Monsinyur Vincentius Sensi Kota-Kota, Uskup Agung ND, Yang Mulia Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Agung Pontianak, Yang Mulia Monsinyur Hilarius Datus Lega, Uskup Manowari Sorong, Yang Mulia Monsinyur Paskalis Bruno, Uskup Bogor, yang kami kasih Romo Paulus Christian Siswantoko, Ketua Union Indonesia, yang kami kasihi Romo Guido Supratko, Wakil Ketua Union Indonesia, yang kami hormati Ketua Union Keuskupan Agung ND, Romo Sil, yang terkasih para Romo pengurus Union Indonesia masa bakti 2021-2023, yang kami hormati Romo Vicente Keuskupan Agung ND, yang kami hormati para Romo utusan dari 10 Keuskupan Agung dan 27 Keuskupan Suffragan Indonesia, yang kami hormati Bruder, Suster, yang kami hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia dan anggota Musyawarah Nasional Union Indonesia asal Kepikepan Bejawa, yang kami hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Ngada, Bapak Ibu staf ahli, asisten dan pimpinan perangkat daerah, yang kami hormati Bapak Profesor Alof Miliwiri, yang kami hormati Bapak Albert Nombota, Bupati Ngada periode 99-2004, yang kami hormati Bapak Paulus Soliwoa, Bupati Ngada periode 2018-2021, Bapak Ibu tokoh umat, tokoh masyarakat, undangan, peserta Munas Unio yang kami muliakan dan kami banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk terima kasih berlimpah kepada Yang Mulia Bapak Uskup bersama pengurus Union Indonesia dan seluruh peserta yang telah datang ke Kabupaten Ngada. Dan hari ini kita berada di Matalopo, kota kecil yang merupakan etalase Kekatolikan Kabupaten Ngada. Spirit sukacita dan semangat persaudaraan dalam bersama-sama kita mencermati dinamika pastoral dengan melakukan pergumulan tentang situasi konkret umat dan merefleksikan dalam terang kitab suci dan ajaran gereja. Bapak Uskup, para Romo, hadirin yang kami muliakan dan banggakan, pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Ngada sangat berbangga dan bergembira karena Musyawarah Nasional Union Indonesia ke-14 diselenggarakan di Kepikepan Bejawa dengan mengangkat tema berpastoral di tengah arus migrasi.
Di tengah situasi melemahnya perekonomian masyarakat sebagai dampak dari pandemi COVID-19, berbagai persoalan yang mendera keluarga-keluarga dan dipermudah dengan hadirnya teknologi komunikasi dan transportasi telah mendorong masyarakat dan umat kita untuk migrasi dari tempat kelahirannya menuju tempat yang lain. Berdasarkan laporan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa terdapat 6.577.916 kali peristiwa pindah datang penduduk Indonesia di sepanjang tahun 2021. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021 menyatakan bahwa terdapat 30,3 juta migran seumur hidup di tanah air. Ini artinya 11,1% penduduk yang sudah berpindah tempat dari daerah kelahirannya ke tempat yang baru. Banyak studi mengenai migrasi menunjukkan bahwa alasan migrasi terutama karena alasan ekonomi, yaitu adanya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan atau pendapatan yang lebih besar. Namun upaya untuk mencari masa depan yang lebih baik di tempat lain tidak hanya membawa keuntungan secara ekonomis, tetapi sekaligus melahirkan berbagai persoalan iman, moral, dan sosial. Karena itu menjadi sangat penting dan mendesak isu migran dan migrasi mendapat perhatian yang sangat serius dalam Munas Unio Indonesia ke-14 ini, dengan tujuan diantaranya meningkatkan pelayanan pastoral untuk para migran dan keluarga yang ditinggalkan, mengembangkan pastoral yang kreatif untuk menguatkan iman umat menghadapi derasnya arus migrasi. Sebagai pemimpin di Kabupaten Ngada, sejak lama kami senantiasa memantau berbagai situasi di tengah masyarakat, termasuk situasi yang dialami para migran dan keluarganya. Terdapat banyak hal yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena migrasi telah melahirkan persoalan iman, moral, dan sosial, seperti berpindahnya hak atas tanah dan bangunan rumah, berpindah keyakinan agama, perkawinan beda gereja, perselingkuhan dan perceraian, lahirnya anak di luar perkawinan yang sah, kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak-anak putus sekolah, minimnya perhatian keluarga terhadap tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, anak-anak bertumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, kasus stunting, merebaknya kasus infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS, munculnya paham radikalisme, peredaran narkoba, korban trafficking, orang mengalami gangguan mental, dan banyak lagi kisah sedih yang dialami umat kita. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngada melalui sistem informasi dan administrasi kependudukan Kabupaten Ngada menginformasikan bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan Desember 2022 telah tercatat 65.090 peristiwa perkawinan yang dilaporkan dan 33.028 atau 50,74% akta perkawinan yang diterbitkan. Mirisnya, dari tahun 2012 sampai dengan Desember 2022 terdapat 584 kasus perceraian yang dilaporkan dan 44 kasus yang sudah mendapat akta perceraian. Situasi yang kami sampaikan ini sungguh menjadi keprihatinan pemerintah Kabupaten Ngada dan bersama Gereja Katolik terpanggil untuk menjadikan sebagai pusat perhatian yang diwujudkan dalam aksi nyata
di mana pemerintah bersama gereja mengemban tugas dan fungsi dalam membangun jiwa dan raga umat. Umat kita menjadi sangat rapuh dan rentan, kehilangan jati diri, tercabut dari akar budaya, terjebak dalam gaya hidup konsumeristis, hedonisme dan mekanisme pasar kapitalis. Bapak Uskup, para romo, hadirin yang saya muliakan, pemerintah Kabupaten Ngada menyambut positif dan terima kasih karena kegiatan musyawarah nasional yang akan digelar mulai hari ini sampai dengan hari Kamis akan melahirkan rekomendasi yang kiranya rekomendasi ini akan menjadi pegangan, akan menjadi pedoman bagi pemerintah untuk bersama-sama berkolaborasi gereja dan masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah yang kami sebutkan tadi. Dan pada kesempatan ini pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf apabila nanti pada hari-hari berikutnya mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna. Menarik sekali sore hari ini. Tadi ketika berdiri di depan juga tanpa rencana diminta untuk mengalungkan kain, dan sore hari ini sini juga tanpa direncanakan sebelumnya saya harus mengatakan untuk mewakili Bapak Uskup. Bapak Uskup tidak bisa bicara karena ada satu dan lain hal dalam kaitan dengan urusan kesehatannya. Bapak Uskup yang saya kasih, para imam, Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya banggakan, ada pantun jauh-jauh si pemuda datang, datang melihat si jantung hati. Jauh-jauh para romo datang ke sini. Apa yang mau cari di sini? Ternyata ganasnya COVID-19 tidak bisa mematikan rencana para imam projo seluruh Indonesia untuk bertemu. Malah tertundanya itu membuat kerinduan para peserta UNIDO untuk semakin menggebu dan bertemu di sini. Kami umat Uskupan Agung Ende dengan gembira menerima para imam semua. Umat yang hadir sore hari ini mewakili 400-an umat Allah yang ada di 75 paroki dan kuasi paroki dan di 3 kebikepan dalam Keuskupan Agung Ende ini, dengan sangat gembira menyambut para romo sekalian untuk datang ke Keuskupan Agung Ende ini, Kebikepan Pejawa dan Paroki Mataloko.
memang kami sebenarnya lebih banyak mengharapkan supaya Bapak Uskup itu lebih banyak di sini. Hari ini hanya 3 saja. Saya ingat minggu lalu itu ada pertengkaran hebat di dunia sosmed itu. Ada klub yang tidak melepas pemainnya gara-gara dengan alasan bahwa itu tidak termasuk dalam agenda FIFA. Nah, jangan-jangan ini juga tidak masuk dalam agenda KBI. Tapi hari ini saya senang, saya secara khusus saya bertemu dengan Monsignor Bratus. Kami sudah tahunan tidak bertemu. Ya, saya gembira sekali. Dulu di Rita Piret, saya terkenal sebagai goalgetter ya. Bola-bola yang saya dapat dari Monsignor Bratus sebagai gelandang. Saya bersama Bapak Uskup menyampaikan selamat bersidang, selamat bersukacita untuk beberapa hari ini menikmati dinginnya Mataloko. Tetapi saya yakin sambutan dari kami itu sangat hangat. Mudah-mudahan Munas ini membawa berkah untuk kita semua. Pertama, berkah untuk forum persaudaraan Imam Projo, supaya kita makin merasa solid, makin merasa kita ini adalah saudara, walaupun jaraknya jauh, tapi kita tetap satu dalam kolegialitas sebagai Imam Projo. Imam Projo adalah tulang punggung hidup gereja di keuskupan kita masing-masing. Dan yang kedua, supaya membawa berkah bagi kehidupan gereja, teristimewa dalam menangani masalah-masalah pastoral kita, lebih khusus lagi pastoral dalam kaitan dengan migrasi. Dan semoga yang ketiga, bulan juga bisa membawa berkah bagi kolaborasi kita dengan pemerintah. Kerja sama kita selama ini sudah bagus, mudah-mudahan ditingkatkan, diteruskan, supaya kita bergandengan tangan bersama-sama di tempat kita masing-masing bersama pemerintah, kita menyelesaikan masalah karena tujuan yang sama, kita membangun manusia yang sejahtera lahir dan batin, utuh rohani dan jasmani. Terima kasih untuk panitia yang sudah kemudian tengah orang serasi atas sambutan tadi yang sangat meriah, kami ucapkan terima kasih. Untuk mengatakan Pak Projo, sudah lama tidak ada. Bapak Teguh sudah meninggi. Sudah lama rasanya kita tidak saling pandang, rasa rindu setengah hati. Baik, dengan mengucapkan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Munas Unindo yang ke-14 dengan ini resmi dibuka. Ketika kita berbicara budaya, itu adalah salah satu tonggak ketahanan bangsa dan merupakan salah satu ciri khas daripada bangsa itu sendiri. Selamat datang pemirsa warisan budaya Nusantara Sepuluh itu menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami warisanbudayanusantara.com. Mari kita
mencintai budaya kita, budaya Indonesia. Siaran berita media warisan budaya Nusantara, WBN, cabang redaksi Provinsi Nusa Tenggara Timur.